Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Wulandari. Saya dari jurusan Sastra Inggris. Nomor induk mahasiswa saya 403200014 dan saya sekarang berasal dari semester 2A. Sebelum saya akan membahas tentang materi yang akan saya bahas, saya akan memperlihatkan keindahan pesona dari Riau. Selamat menyaksikan. Lancang
pada kali ini bertema ritual tolak bala pada masyarakat Melayu Riau, lebih terkhususnya pada masyarakat Petalangan Kecamatan Pangkalan, Kuras, Kabupaten Palalawan. Tolak bala adalah suatu tindakan yang dilakukan orang, baik secara individu maupun oleh sekelompok masyarakat dengan tujuan untuk membebaskan diri dari pengaruh jahat yang mereka percaya ada di sekitarnya. Pelaksanaan ritual tolak balak. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan pelaksanaan ritual tolak balak dimulai dengan rapat bersama yang dipimpin oleh pemimpin masing-masing kepala suku Mama. Dalam rapat tersebut dirundingkan tentang pelaksanaan tolak balak, mencari titik temu jika terdapat perbedaan untuk mencapai kesepakatan. Persiapan ini berbentuk melalui kerjasama Ninik Mamak untuk mengumpulkan anak kemenak masing-masing sesuku agar mengikuti rapat dengan agenda persiapan pelaksanaan ritual tolak balak pengobatan kampung. Rapat persiapan ini bertujuan agar pelaksanaan ritual ini berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan waktu dan tempat pelaksanaan tolak balak di Petalangan. Setelah mengadakan musyawarah, maka Ninik Mama dan anak kemenak menyepakati dan menetapkan beberapa hal, antara lain berkaitan dengan waktu dan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan tolak balak dilakukan setiap tahunnya pada tanggal 15 Februari. Tidak ada penjelasan tentang mengapa pelaksanaan tolak balak dilakukan pada tanggal tersebut. Menurut Jasa, hal ini dilakukan sebagai warisan nenek moyang dan wajib dilaksanakan setiap tahun. Jika tidak dilaksanakan, maka dianggap hutang dan berakibat kampung tersebut ditimpa balak. Menurut Kundang, tempat pelaksanaan kenduri tolak balak terbagi dua, yaitu di rumah dan di perbatasan kampung. Rumah yang dipilih sebagai tempat pelaksanaan kenduri biasanya rumah Ninik Mama. Rumah merupakan tempat pelaksanaan kenduri, sedangkan di perbatasan kampung dilakukan pemasangan tangkal perlindungan. Pada saat pemasangan tangkal, tidak ada acara mendoa, sebagaimana dilakukan oleh nenek moyang mereka masa lalu. Karena doa yang dibaca sama dengan yang dibaca pada acara kenduri tolak balak di rumah. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Jasa bahwa tempat pelaksanaan tolak balak harus berbeda, yaitu mendoa secara bersama-sama dilakukan di rumah. Sedangkan pemasangan tangkal yang berfungsi sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan makhluk halus dilakukan di perbatasan kampung. Yang ketiga, media yang digunakan. Yang pertama adalah kayu gaharu, berfungsi untuk mengundang roh dan para leluhur, dan juga makhluk halus lainnya. Yang kedua, pulut kuning, sebagai persembahan kepada makhluk halus untuk menjadi santapannya yang diibaratkan seperti manusia memakan nasi. Yang ketiga, hewan persembahan berupa kambing, sapi, atau kerbau. Yang keempat, tepung tawar dilakukan pada rumah dengan maksud agar makhluk halus sulit mengganggu atau masuk rumah tersebut. Yang kelima, kain kencano dan titian umban, bahan untuk membuat tangkal. Kain kencano merupakan peralatan yang terbuat dari kain yang berdiri dari berbagai warna, yaitu warna merah sebagai simbol masyarakat, putih sebagai simbol pegawai, hitam sebagai simbol dubalang, dan kuning sebagai simbol kerajaan. Dan yang keenam adalah limau atau jeruk nipis sebagai simbol suci yang mampu membersihkan, menangkal, dan menghilangkan penyakit. Dalam ritual tolak balak, limau nipis sebagai simbol penghalau penyakit yang melekat di rumah atau pada diri manusia. Yang keempat, tata cara pelaksanaan. Yang pertama, memotong limau. Sebelum limau dipotong, terlebih dahulu dimantrai oleh dukun. Tidak begitu jelas seperti apa mantra yang dibaca oleh dukun. Hanya saja yang terdengar adalah bacaan basmalah. Mantra merupakan contoh sinkretisme yang par excellence. Ia bukan saja mengandung unsur lokal yang asli, animisme, tetapi juga unsur Hindu dan Islam. Kepercayaan kepada hantu, semangat, dan penunggu merupakan kepercayaan asli orang Petalangan, yaitu sejak munculnya animisme sebagai kepercayaan mereka. Kemudian datang pengaruh Hindu. Konsep dewa pula diambil sebagai salah satu kekuatan gaib. Setelah datang Islam, mereka menggabungkan kepercayaan Islam dengan kepercayaan yang telah ada. Menurut Undang-Undang Hamidiyah, memasukkan basmalah pada permulaan mantra dan diakhiri dengan sebutan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah bentuk dari islamisasi sastra Melayu, khususnya dalam bidang mantra. Sebelum limau dipotong, terlebih dahulu disediakan mangkuk yang berisi air sebagai tempat untuk menjatuhkan limau yang dipotong oleh dukun. Pemotongan limau merupakan tanda dimulainya pelaksanaan ritual tolak balak, di mana mantra yang dibaca sewaktu memotong limau bertujuan untuk memanggil roh para leluhur dan makhluk gaib agar memberi perlindungan kepada masyarakat Petalangan Desa Betung. Yang kedua,
Kenduri tolak balak. Dalam acara kenduri tolak balak, masyarakat Petalangan membaca surat Yasin secara bersama-sama dan ditutup dengan membaca doa tolak balak. Sebelum pembacaan surat Yasin dan doa tolak balak, terlebih dahulu disiapkan hidangan persembahan: kepala kerbau, sapi, kambing, air limau, dan tangkal. Barang-barang persembahan tersebut diletakkan tepat di tengah-tengah rumah dan dikelilingi masyarakat yang melaksanakan kenduri. Maksud dilaksanakan kenduri tersebut adalah memohon kepada Allah agar melindungi masyarakat Petalangan dan kampung mereka terhindar dari berbagai macam bahaya. Yang ketiga, pemakaian tangkal tolak balak. Setelah acara kenduri tolak balak selesai, masyarakat Petalangan membawa pulang air limau dan tangkal. Jika ada salah satu warga masyarakat yang tidak hadir dalam acara tersebut, maka air limau dan tangkal dititipkan kepada tetangganya. Sedangkan ustadz dan dukun membawa air limau dan tangkal tersebut ke perbatasan kampung. Air limau yang dibawa pulang oleh warga digunakan dengan cara diusap-usap di bagian muka, tangan, dan kaki. Hal ini dilakukan oleh seluruh anggota keluarga yang dilaksanakan pada malam hari. Air limau tersebut juga dipercikan ke setiap dinding rumah dan diikuti dengan pemasangan tangkal pada angin-angin pintu depan dilakukan pada siang hari. Menurut Jasa, nipis memiliki khasiat untuk membuang sial pada diri setiap orang, seperti sakit-sakitan, sering tertimpa masalah, dan sebagainya. Sedangkan air limau yang dipercikan ke dinding rumah dan pemasangan tangkal bertujuan untuk melindungi penghuni rumah dari kejahatan makhluk halus. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Kumbi dan Kemal. Maka tidak heran jika di rumah masyarakat ditemukan beberapa buah tangkal. Karena mereka memasang tangkal yang baru dan tangkal yang lama tidak dibuang. Sedangkan tangkal yang dipasang di perbatasan kampung dibuat khusus untuk melindungi kampung. Tangkal tersebut digantung dengan menggunakan kayu khusus, yaitu kayu ibu-ibu. Menurut Kumbi, kayu ibu-ibu dipilih untuk menggantungkan tangkal karena dipercaya merupakan kayu yang paling tua dibandingkan kayu lainnya. Sebab itulah disebut kayu ibu-ibu. Ada perbedaan ritual tolak balak pada masyarakat Petalangan sebelum dan setelah memeluk Islam. Sebelum memeluk Islam, kepala kerbau ditanam di tempat-tempat keramat atau perbatasan kampung. Dan yang kedua, pelaksanaan ritual tolak balak dengan bertujuan meminta bantuan makhluk halus untuk memelihara kampung dan melindungi masyarakat Petalangan. Dan yang ketiga, pelaksanaan ritual tolak balak berdasarkan kepada banyaknya penyakit akibat dari kejahatan makhluk halus. Setelah masuknya Islam, kepala kerbau dihidangkan atau dipersembahkan untuk makhluk gaib diikuti dengan kenduri tolak balak. Yang kedua, pelaksanaan ritual tolak balak tidak hanya bertujuan meminta bantuan kepada makhluk halus, tetapi juga meminta kepada Allah untuk melindungi kampung dan masyarakat Petalangan. Yang ketiga, ritual tolak balak dilakukan secara tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka agar tidak terkena penyakit akibat kejahatan dari makhluk halus. Kesimpulannya adalah ritual tolak balak merupakan suatu tradisi yang sudah berlangsung sejak lama di masyarakat Petalangan dan tetap dipertahankan hingga saat sekarang. Ritual ini dilakukan dengan tujuan untuk menolak bala atau bencana, baik secara pribadi maupun kampung. Ritual tolak balak juga disebut sebagai kegiatan memelihara dan mengobati kampung. Di daerah lain di Provinsi Riau ada yang menyebut dengan menyemah kampung. Masyarakat Petalangan mempercayai bahwa seluruh makhluk di dunia ini ada yang menjaga atau yang menjadi perlindungan yang disebut dengan Okuan. Makhluk halus tersebut ada yang berkarakter baik dan ada yang berkarakter buruk. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat hidup dengan tenang dan damai, serta terhindar dari berbagai bencana, maka mereka harus menjalani hubungan yang harmonis dengan makhluk halus tersebut. Ritual tolak balak merupakan bentuk sinkretisme agama yang terdiri dari ajaran Islam, Hindu, animisme, dan dinamisme. Sinkretisme ini diwujudkan dalam bentuk kenduri tolak balak, di mana di dalam acara kenduri tersebut seluruh unsur ini menyatu demikian rupa. Maka tidak heran, yang terlibat di dalam kegiatan ini adalah ustadz dan juga dukun. Unsur Islam dimasukkan sebagai bentuk peralihan agama masyarakat Petalangan yang sebelumnya menganut animisme dan dinamisme atau juga mungkin Hindu dan Buddha. Mereka belum dapat meninggalkan kepercayaan lama secara sepenuhnya.
hingga unsur Islam ditempelkan dalam acara tersebut. Fenomena ini menjelaskan bahwa ritual tolak balak merupakan hasil dari akulturasi antara Islam dan kepercayaan lama yang terdapat pada masyarakat Petalangan. Meskipun pada saat sekarang masyarakat Petalangan seluruhnya beragama Islam, namun belum semuanya melaksanakan ajaran Islam tersebut secara baik dan sempurna, sehingga masih ditemukan praktik-praktik yang bersalahan dengan akidah Islam. Rendahnya pemahaman mereka terhadap ajaran Islam membuat ritual ini tetap berlangsung, dan masyarakat takut akan tertimpa bencana jika ritual ini tidak dilaksanakan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas kesilapan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.